Shalom sekali lagi saudaraku yang terkasih. Ya saya nggak bosan-bosan katakan shalom untuk keluarga saudara. Ya shalom untuk kesehatan, keuangan, ya dan segala aspek, dimensi, area, spektrum, segala hal ya dalam kehidupan saudara itu ada shalom. Ya kita sampai di bab yang ke-14. Nah, bagian yang ketiga karena begitu panjang ya, begitu banyak. Jadi saya bagi 3 aja ya dengan judul menjadi pribadi rest. Jadi rest itu pribadi lagi ya. Karena kita tahu juga ya, Yesus itu Raja Damai misalnya ya. Itu pribadi Raja Damai Sejahtera ya. Kalau kita menjadi pribadi yang rest, kita udah belajar sampai bab 14 sekarang kan ya. Tapi siapapun yang baru join, baru ikut, nggak masalah ya. Kita lihat tentang Yesus kok. Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, kita menjadi pribadi seperti buku ini kan, menjalani hidup berserah. Ya, menjadi pribadi berserah sebenarnya. Berserah itu bukan pasrah. Ya, saya review sedikit ya, pasrah. Kalau pasrah itu ya dikejar-kejar musuh atau dipepet sampai di pojokan. Ya udahlah pasrah aja deh. Bukan seperti itu. Ya kita pribadi berserah. Nanti kita baca lagi ya di 1 Petrus 5 itu, serahkan semua khawatir, lempar, cash katanya. Ya itu pribadi yang berserah. Nah kalau kita menjadi pribadi yang berserah, kita itu bebas dari stres. Stres itu kan di tubuh ya. Khawatir itu di mana? Khawatir itu di pikiran khawatir ya, atau gelisah, cemas di hati. Ya. Dan Tuhan itu mengundang kita, ayo yuk masuk ke dalam shalomku, damai sejahteraku, tinggal di situ ya. Gitu, tinggal itu artinya apa? Continue, berkelanjutan, tidak habis-habis. Nah, kita mau benar-benar menjadi pribadi itu. Kenapa? Ya. Waktu yang bagian pertama kita udah dengar kan bagaimana Daud mau bangun bait Allah, tapi Tuhan bilang jangan, anakmu aja Salomo. Nah Salomo itu kan shalom ya, aku akan mengaruniakan damai. Nah jadi waktu masa damai si Salomo baru bisa bangun ya. Daud cuman siapin aja ya bahan bakunya atau sarana prasarana uangnya ya. Nah itu kita udah lihat, oh ada pribadi di Alkitab itu menjadi pribadi shalom. Nah seperti Ruth, ekstrim ya. Ini Ruth orang Moab ya. Nanti kita baca lagi sedikit tentang Ruth ya. Orang Moab, dia memiliki 3 masalah besar. Masalah udah janda miskin lagi, udah janda miskin orang Moab lagi. Ya, udah masalah nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Secara hukum Taurat orang Moab 10 keturunan aja bahkan sampai selama-lamanya nggak bisa masuk menjadi umat Israel. Ada ayatnya kan? Ya, 3 masalah besar. Tapi Tuhan selesaikan. Ya, Ruth, kamu duduk diam aja. Ya, menanti. Ya, Boas yang adalah gambaran pribadi Yesus, kinsman redeemer atau penebus kaumnya. Aku yang bereskan semua perkaranya. Nah, saudara lihat ya, kita bisa bayangkan baik orang yang posisi raja Salomo ya di kerajaan atau bahkan Ruth ya perempuan Moab. Kenapa? Karena kita berjalan dari penebusan, sama-sama katakan penebusan. Ya, jadi dan Yesus mewarisi shalomnya buat kita. Ya kita tinggal terima dong. Tuhan bilang, shalomku kutinggalkan, kuwariskan. Aku gak biarkan kamu yatim piatu. Kutinggalkan nih, kuwariskan buat kamu. Nah, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia wariskan di dunia kita kan. Dunia yang korosi. Dunia yang ada bencana, ada penyakit, ada segala macam masalah. Tuhan berikan kita shalomnya. Ya Tuhan, saya terima. Saya mau tinggal terus di dalam shalomnya. Amin. Ya. Jadi dan ternyata hal ini
tidak mudah. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada semua orang ya. Di dunia ini perlu kabar baik ya tentang Yesus dan karyanya. Share kepada saudara-saudara yang lain tentang kabar baik ya, dan saudara menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil ya, kabar baik. Tadi saya katakan tidak mudah karena nature kita nggak begitu. Ya, ketika orang Israel dikeluarin dari Mesir aja, Tuhan bilang aku gendong, aku sediakan semua. Tetap nggak, secara naluri manusia tuh nggak mau. Ko aser, deber, Adonai, na ase. Tuhan, pokoknya jangan perhitungkan hanya kemurahan atau kebaikanmu aja. Perhitungkan juga kebaikan kami. Untuk kalau seolah kami dapat berkat atau dapat kutuk, perhitungkan menurut ukuran kami juga. Tuhan bilang ketika dia minta dikasih hukum Taurat. Ya, kita udah belajar tentang itu ya. Nah, contoh orang Israel itu adalah contoh supaya kita jangan mengulangi lagi ya hal itu. Oke, kita mulai dari Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 11 ya. Nah, ini kan juga contoh orang Israel ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ya Tuhan, kalau ayat-ayat atas dia bilang my rest atau God's rest, tempat perhentian Tuhan. Ya. Kalau bangsa Israel dulu apa? Kanaan. Ya, disebutnya kan apa? Tanah perjanjian, tempat perhentian. Jadi ulangi ya. Jadi orang Israel itu dari Mesir, Mesir artinya Misraim, double stress. Dia bukan stres satu nih, stres ganda, double stress itu Misraim artinya. Perbudakan, rumah perbudakan dikeluarkan, bukan cuma dikeluarkan, tapi dimasukkan. Sama-sama katakan, kita dikeluarkan, tapi dimasukkan. Ya, dimasukkannya itu ya tadi, tempat perhentian. Ini target Tuhan, sama-sama katakan ini target Tuhan buat saya. Ya, kalau saudara mau breakdown lagi, emangnya di Kanaan ada apa Pak Melki? Tanah yang berlimpah susu dan madu, flow with milk and honey. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang tidak kamu bangun, yang tidak kamu isi, tapi kamu memilikinya katanya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang tidak kamu gali, tapi kamu memilikinya. Sumur apaan Pak Melki? Bagi saya sumur itu adalah air. Air itu adalah, kalau di tempat di gurun pasir atau di tempat kering, air itu emas ya. Keuangan bisa berarti. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Tuh bisnis-bisnis luar biasa ya. Yang tidak kamu tanam, tapi kamu yang memilikinya. Itu Kanaan. Gandum, jelai. Kamu makan katanya tidak perlu berhemat, saking banyaknya. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Bayangin saudara, itu yang saya baca itu. Isinya Kanaan seperti itu. Ya tapi Pak Melki ada raksasa. Raksasanya urusan Tuhan. The battle is the Lord ya. Saudara udah paham seperti itu. Nah, makanya dibilang ini, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus ya, unbelief. Yosua, Kaleb, plus Musa lah. Itu percaya apa yang Tuhan katakan. Kamu nanti masuk, go in and possess the land. Duduki tanah itu. Tetapi sebagian besar dari orang Israel unbelief. Jadi cuma masalah percaya apa nggak percaya ini saudara. Bukan masalah kualifikasi yang lain, bukan. Percaya nggak? Yang kita tahu hanya Yosua dan Kaleb, anggap aja, dan anak-anak 20 tahun ke bawah yang akhirnya masuk kan. Musa aja nggak masuk. Masalah apa? Unbelief, ketidakpercayaan. Yang masuk yang apa? Yang belief, udah gitu aja. Nah, ya. Jadi tidak mudah, kenapa? Karena musuh tuh akan tuduh terus. Ya, supaya jangan kita masuk. Ya, supaya jangan
hati nurani kita itu bebas dari tuduhan, dari penghukuman. Mana kamu layak Melki, mana kamu berhak, kamu kan orang berdosa, kamu kan begini, ya. Dia tuduh terus. Ya, tapi kita sekarang udah ngerti ya. Katakan sama-sama saya. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Simpel ya. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi saya pewaris. Udah gitu aja, gampang. Simpel ya. Jadi kalau saudara tanya, kok saya orang Kristen, kok saya nggak memperolehnya ya? Pasti ada kepercayaan yang salah. Wah, Bapak nuduh. Bukan. Ya, dibandingkan dengan kebenaran janji Tuhan, kita belajar. Nanti kata Evelyn kan, kita memiliki pemahaman gitu tentang Yesus. Belajar ya. Oh, iya, jangan nggak percaya dong. Ya kan, berdiri teguh aja. Makanya tadi kan Ruth atau siapa tuh? Semua orang Israel dibilang nggak usah perang, kamu berdiri aja. Withstand, teguh berdiri. Amin. Ya, jadi kita mulai dari Yesus. Kemarin kita udah bicara Salomo, Ruth, tadi kita udah ulang ya. Sekarang kita bicara Yesus. Dengan cepat ya. Yesus nih orang sibuk kan? Sudah bayangin nggak? Kalau Yesus itu waktu dia melayani 3,5 tahun, berjalan keliling seluruh Israel, ntar orang sakit, ntar orang kerasukan, ntar orang buta, ntar orang ini, pokoknya terus aja banyak kerjaan gitu. Nah, tapi kita lihat dia pribadi rest tuh luar biasa ya. Saya mau bacain aja dari Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, kita belajar ini. Oh, rest itu bisa retret kan, nyingkir gitu. Berdoa. Ya, garis bawahi aja dulu berdoa. Saya baca itu beberapa ayat dulu ya. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Ya, berdoa. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Lukas 6 ayat 12 dulu tuh ya, Mika ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa. Ya, berdoa. Nanti kita lihat ya, kenapa Yesus berdoa. Lukas 6 ayat 12 sudah ya. Nah, Yesus itu selalu rest, bersandar kepada Bapaknya. Itu maksudnya berdoa. Berdoa itu, sehingga kita bisa tangkap nih urusan berdoa dalam konteks rest apa Pak Melki. Begini, ya Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sebenarnya inti doa kita, ya di dalam kasih karunia itu adalah itu. Kenapa sih kamu berdoa? Ya bahkan beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal kita belajar tentang kasih karunia, tuh orang kasih karunia tuh nggak ngajarin berdoa katanya. Kata siapa? Saya bilang. Ya, di bawah hukum Taurat nggak bisa berdoa karena berdoa harus nitip sama imam besar yang masuk setahun sekali yang bawa titipan doa. Kalau kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Nah, itulah berdoa kepada Bapa dicontohkan oleh Yesus. Ya, dia memiliki waktu rest. Bukan kerja terus gitu pelayanan apa enggak, tapi dia duduk gitu ya berdoa, "Pak, gimana?" gitu ya kan. Kedekatan dengan Bapa ya. Jadi selalu kalau perhatikan juga kan akhirnya menyambung kita hari Minggu ya, sudah bagus sekali itu ya tentang Bapa. Ya, Tuhan selalu, Yesus itu sebagai manusia, anak manusia 100%. Nah, dia itu selalu memanggil Yahweh itu, Tuhan semesta alam itu Bapaknya. Selalu Bapak, kecuali waktu di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia ditimpa semua dosa kita. Ya, jadi saudara paham ya, kenapa Bapa itu menjadi suatu pewahyuan yang begini. Sampai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi pun mau bunuh Yesus gara-gara Yesus katakan Yahweh itu Bapaknya. Sampai begitu tuh. Karena bagi mereka nggak ada itu Bapa. Masa Tuhan pencipta langit dan bumi lu sebut Bapa lu, nggak salah lu? Gitu kira-kira.
Ya, salah satu alasan mau dibunuh kan karena itu. Nah, tetapi kita udah belajar ya, Bapak itu bicara family, sama-sama katakan family. Ya, kita panggil Dedi. Ya, Aba tuh Dedi ya. Bahkan lebih dekat ya. Dan itu bicara apa? Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, Christ is my wisdom. Kalau kita lagi kerjain apa? Christ is my wisdom. Bapak, Engkau hikmatku misalnya. Yesus tuh hikmatku loh Bapak, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita belajar ya bahwa kayak Salomo suruh bangun bait Allah, ya Kristus menjadi hikmat buat dia. Makanya hikmat kan, ya Yesus yang membangun. Karena Salomo juga bilang, sia-sia orang membangun kota juga, sia-sia orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kita udah belajar kan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, tidur sampai larut malam. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dia menyediakan berkat, memerintahkan berkat. Sia-sia lu jaga-jaga ini, jaga keuangan, jaga bisnis, jaga segala macam. Kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Kita belajar kan hari-hari ini. Oh, cuman jaga satu, Pak Melki. Kan firman Tuhan bilang, jaga hati aja. Ya, jaga hati kita aja. Ya, satu perkara aja. Jaga hati kita untuk rest sebenarnya. Untuk rest. Tidur berkualitas. Kenapa? Rest. Kenapa gitu Pak? Ya karena kita percaya. Waktu kita tidur, Tuhan memberkati kita. Waktu kita bangun, ada rahmatnya baru atau kasih karunia yang baru. Ada supply yang baru lagi setiap hari. Nah, cocok gak dengan nature manusia? Atau dengan cara atau way dunia? Nggak cocok. Kita udah belajar ya, nggak cocok memang. Mana bisa sih? Kalau ada persoalan, ya harus dikerjakan, harus benar-benar, harus begini, harus begitu. Ini bukan kaitannya kita nggak kerja atau malas, bukan. Kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita mungkin lebih aktif dari orang lain, tapi hati kita tenang. Paham ya? Nggak bisa Pak, gimana bisa tenang? Bapak mah ngomong enak, masalah saya banyak, persoalan begini, begitu. Oke. Ya, kita ulang lagi nih 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bahasa Inggrisnya lebih keras ya. Cash, lempar katanya. Makanya kita lempar. Tuhan, saya mesti bayar ini, saya mesti kerjain ini, saya bisnis ini. Saya lempar kepadamu Tuhan. Wah, kurang aja dong main lempar. Enggak, Tuhan yang bilang. Sebab dia yang mempedulikan kita. Casting all your cares because he cares for you. Dan kita bahkan bilang, Tuhan bukan urusanku lagi, urusanmu loh Tuhan. Bapak urusanmu. Bahkan kepada Bapak. Bapak bilang, udah beres Melki. Sudah selesai. Stop untuk berjuang, untuk hidup berkualitas atau hidup baik. Ya, saya baca dari bukunya ya. Stop untuk berpacu dalam persaingan hidup. Wah, dia begini, dia begitu, dia tuh wah begini, wah gue kalah. Enggak. Tapi rest, bersandar. Nah, tadi kayak Tuhan Yesus ya. Sekalipun dia Tuhan, dia menjadi manusia, sebagai manusia dia bersandar kepada Bapaknya. Ya, seperti anak bersandar di dada Bapaknya. Ya. Kenapa? Karena tadi because he cares for you. Kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Yakin aja. Masa sih? Ini kan urusan kecil Pak Melki. Masa urusan gini aja pakai bawa-bawa Tuhan? Saudara, segala hal Tuhan sediakan buat kita, ya. Jadi fokusnya apa? Masuk tempat perhentian. Nggak gampang. Duduk tenang, nggak gampang sebenarnya, ya. Tapi kita sekarang belajar. Kalau kita tahu, kenapa lu bisa tenang-tenang aja? Ya karena Tuhan tidak akan berhenti sebelum dia selesaikan semua bagi kita. Ya tapi kan nungguin nanti keburu mati dong. Nggak bisa. Tuhan juga termasuk pelihara kita dalam menanti.
Ya, waktu kita rest, hikmat tuh mengalir. Nah, ini nggak gampang ya. Percaya nggak bahwa justru waktu kita rest, hikmat tuh mengalir. Ya, kita tadi kan belajar dari Salomo. Salomo pribadi yang terkenal penuh hikmat. Kita jadi tajam, jadi akurat. Ya, karena apa? Karena pasokan hikmat itu. Kita sedang belajar hikmat juga. Tuhan tulis di dalam hati kita. Kesana, kesini, begini, begitu. Pak, tapi saya nggak dengar suara Tuhan. Saudara nggak perlu qualified lagi nih. Saudara domba, saudara pasti dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong caranya gimana kek? Tiba-tiba tuh orang datang tuh. Misalnya, Mel, ini. Tiba-tiba ditelepon begini. Ya siapa yang atur coba? Kara, right place at the right time, right person. Ya mau tuh yang kayak gitu, sip tuh. Caranya gimana? Ya tetap sama. Bisa nggak rest bergantung sepenuhnya? Susah tuh. Nah itulah. Makanya ayatnya tadi di Ibrani 4 ayat 11 katakan berusaha. Nah itu kalau mau kerja tuh enter rest. Paradok ya, susah juga nih ya. Gimana sih? Kalau ada masalah ya kita harus kerjakan dong, harus lebih kurangin tidur Pak Melki. Enggak. Ya. Kalau kita bisa rest dengan kesadaran penuh ya, bahwa kita masuk di tempat perhentian Tuhan, hikmat mengalir. Nah, sekarang bicara tentang angka nih ya, bentar ya. Jadi pastor bicara tentang bahwa dia terlahir untuk khotbah rest. Ya, saudara juga sama saya. Saudara terpanggil untuk membicarakan sabat, rest. Ya, percaya aja. Nah, kita mulai dari Rut ya. Rut, diulang lagi nih, Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, di belakang orang yang murah hati kepadaku, bahasa King James-nya katakan, I may find favor. Ya, jadi di dalam kitab Rut, dari Rut 1, ketika Rut disebut, nama Rut disebut sampai kelima, Rut found favor. Jadi Rut itu fokusnya apa? Kemurahan Tuhan, favor. Ya, kemurahan yang cuma-cuma, yang gratis, itulah kasih karunia. Nah, 5 kali nama Nuh disebut di dalam Kejadian. Ya, Nuh begini, ayat Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Nuh itu artinya namanya Nuah. Nuah itu rest. Rest found grace. Hanya rest yang bisa menemukan kasih karunia. Kalau saudara mau nekat, enggak Pak, saya mau kekuatan saya, mau hikmat saya. Ya ditungguin sama Tuhan. Sampai kapan jengkangnya gitu. Nggak mungkin Nuh bisa bikin bahtera segitu besar. Orang dia bikinnya juga di gunung, berarti dia orang gunung bukan orang laut. Kayu gofir, ukurannya segini, panjangnya segini hasta. Pintunya aja gimana nutupnya? Tuhan yang nutup. Gimana nanti lagi masukin binatangnya dua-dua? Saudara, sekali lagi ya, saudara mau jadi pribadi menjadi pribadi rest? Yang mau katakan amin. Ya, saudara, sekalipun keadaan sekeliling kita itu buruk semua. Nah, ini contoh dalam situasi Esther ya. Pada zaman Esther, Mordekai, Esther itu mereka mau dibunuh oleh Haman kan, mau genocide, pembunuhan satu bangsa ini, ya. Nah, saudara, ini pada waktu hari raya Purim. Coba kita baca ya sebentar ya. Kemudian Tuhan memutar balik kan, saudara tahu ceritanya ya. Jadi memutar balik Haman yang digantung pada tiang gantungan mau buat Mordekai, terus dia udah bikin surat untuk bunuh semua orang Yahudi, malah dia yang mati ya. Nah, kemudian di Esther terakhir ini mereka
untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Nah, jadi 5 kali 3 kan 15 ya. 15 itu angka res sebenarnya. Ya, kita juga belajar angka-angka ya, angka grace, angka 5 itu hey itu grace ya. 15 itu angka res. Ya. Bulan Adar bulan yang ke-12 ya. Coba 22 karena hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Saudara, kalau saudara res dan Tuhan yang berperang, saudara dan saya mendapat keamanan dari semua musuh kita. Nah, masalahnya bisa berani percaya nggak? Wah, musuh saya banyak Pak Melki. Saya nggak salah apa-apa, banyak yang fitnah saya, yang banyak begini, banyak begitu. Sok, saudara mau lawanin apa, paling stres sendiri. Tapi kalau saudara bingung, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya res bersandar di dadamu. Ya, kemurahan kebaikanmu saja. Bukan urusan saya lagi Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saya. Tuhan yang bikin keamanan. Dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Kalau hari-hari ini saudara masih merasa gini, saya banyak masalah Pak Melki, duka cita, perkabungan gitu ya. Tuh kan perkabungan jadi hati yang gembira. Saudara seperti membalik telapak tangan Tuhan. Masalahnya cuma begini. Berani nggak? Percaya nggak? Ya Tuhan, saya lempar kepadamu. Bukan urusan saya. Ya, saya mau menjalani hidup berserah. Ya, yang kita dengar ini mungkin baru kita pernah dengar. Ya, imamat. Ini Paskah, bicara Paskah juga. Ini perayaan ya. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu jadi 15 tuh ya. Waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Ini bicara tentang apa? Tentang Paskah. Ya, Paskah, hari raya Paskah. Hari res juga. Ya, tanggal ke-15 bulan Nisan. Ya, hari raya Pondok Daun juga sama, 15 bulan Tisri. Ya, Pak Pastor Pin, penulis buku ini kan dia bilang gini, dia baru ulang tahun kan kemarin tanggal 15 Mei. Ya, kemerdekaan Israel 15 Mei 1948. Ini bukan cocokologi ya, bukan ya. Dia benar-benar pembahagian pribadi aja. 15 tahun kemudian 1963, 15 Mei lahirlah Pastor Prince katanya. Nah, kalau Melki tambah 10 hari lagi. Tetap ya angka ini ya, angka sempurna 10 ya. 10 hari kemudian 25 Mei 1963 si Melki lahir. Nah, jadi kami sama-sama dengan saudara semua adalah preacher, pemberita res. Ya, kita khotbahkan terus, kita sampaikan terus. Res. Kita berada juga kalau secara tahun 1 hari 1000 tahun tuh udah di tahun ke-7 ini. Di mana Tuhan sabat, berhenti, tahun perhentian. Tuhan kerja hari ke-6 membuat manusia, menciptakan manusia, kasih hembus napas. Hari ke-7 apa? Sabat. Jadi bukan kata saya. Jadi pengertian rest itu pengertian tinggal tenang, sit still, duduk diam, withstand, berdiri teguh, stand still, berdiri tetap. Ya, itu adalah cara Tuhan. Nah, kembali ke Yesus ya. Kita bagian yang ketiga ini panjang sedikit, ini kita fokus kepada Yesus. Ya. Apa res yang terbesar? Nah, sama-sama katakan, res yang terbesar. Ya di kayu salib. Ekstrim ya. Pak, di kayu salib itu mah kengerian yang terbesar. Betul. Tapi Tuhan menjadikannya res yang terbesar. Luar biasa ya. Ini makanya iblis puyeng kalau mikirin ini, dia bingung. Ya, dia udah PhD, permanent head damage katanya. Ya, udah geger otak, dia nggak sanggup untuk memikirkan hikmat Tuhan yang luar biasa ini.
Nah, saudara bisa paham, saudara bisa gini. Oh, begitu ya kuncinya ya. Semakin saya tenang, semakin saya rest, hikmat itu semakin mengalir, Pak Melki. Iya. Berkat itu semakin mengalir. Iya. Perlindungan, pemeliharaan itu semakin mengalir. Iya. Mana buktinya? Ya, kita baca ya. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Nah, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Meletakkan kepalanya tuh klino. Ya. Tuhan itu nggak memiliki tempat untuk rest sebenarnya, meletakkan kepalanya. Nah, ini kan sebelum salib, sama-sama katakan sebelum salib. Ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "It is finished," sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, menundukkan kepalanya itu adalah klino. Ya, saudara boleh cek di bahasa Yunaninya. Berarti Yesus itu mendapatkan rest itu di mana? Di salib, saudara. It is finished. Ya, rest terbesar. Dan saudara dan saya bisa bersandar kepada itu semua. Kepada karya Yesus yang sempurna itu. Kenapa? Ya, kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Sama-sama katakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus, untuk Dia dan untuk Dia. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa rest. Saudara punya masalah apa? Oh, nggak usah masalah yang masalah lah. Saya lari-lari aja. Kan kurang napas. Kejar ya jantungnya ini. Christ is my wisdom, atau Christ is my strength. Kristus adalah kekuatan saya. Kristus adalah kesehatan saya. Ya, saudara hadapi. Udah umur berapa Pak Melki? 59. Udah tua tuh. Enggak. Kristus memudahkan saya lagi. Saya dimudahkan lagi di dalam Kristus. Kristus kesehatan saya. Nggak apa-apa Pak, saya urusan duit nih, saya mesti bayar ini, bayar itu, saya mesti begini, saya stres soal uang. Ya Tuhan bilang apa? Kristus datang supaya kita boleh hidup dan menjadi segala kelimpahan. Ya berarti Kristus kemakmuran saya. Saya kaya, rela menjadi miskin, Melki. Saya punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, tadi kan punya saya semua. Rela jadi miskin. Supaya kamu yang miskin jadi kaya karena kemiskinanku. Kristus adalah kemakmuran saya tuh. Luar biasa ya. Pak Melki apa Yesus? Iya, karena segala sesuatu dicipta dalam Dia, kita bisa rest di dalam Yesus. Yesus kepala, kita tubuh. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Pak bolak-balik Pak, gimana? Kita di dalam Yesus dalam kita. Ya iya, kita di dalam Yesus aman semuanya, terproteksi sempurna. Yesus dalam kita sebagai apa? Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Yesus jalan, kebenaran, hidup. Makanya perlu tahu Yesus itu apa aja buat kita. Minimal saudara tahu gini, Yesus mah semua yang baik tentang kita. Yesus itu ada kasih karunia yang diberikan Bapa. Sampai Bapa bilang gini, aku ya, nih Melki denger nih, saya nih gak menyayangkan anakku sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kamu. Nah, kepada kita, kamu semua. Bagaimana mungkin aku tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kamu? Bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara kalau dengar gini, mestinya bisa rest dong. Yang the best aja, yang termulia di sorga, anak tunggal Bapa satu-satunya, darling of heaven, termulia di surga, ya mencurahkan darahnya menjadi korban pesembelian, menjadi anak domba yang disembelih. Buat siapa? Ya buat saudara, sama saya. Begitu berharganya tuh saudara dan saya.
sampai nyawa Yesus diberikan. Itulah makanya dikatakan rest terbesar. Tetelestai, paid in full, sudah dibayar lunas. Atau bahasa Ibrani-nya apa? Kula. It is finished. Finish, sudah selesai. Makanya Tuhan Yesus tinggal undang kan sama kita kan. Ayo datang, mari. Saya mau pakai hukum Taurat aja. Ya jungkir saudara. Jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang salah satu salah semua. 613 aja saudara nggak bisa hafal. Jungkir balik. Tapi Matius 11 ayat 26 katakan apa? Yuk baca sama-sama. Marilah kepadaku. Kata Yesus, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau bahasa Inggrisnya bagus ya. Semua letih lesu berbeban berat karena agama. Karena religion dibilang. Kalau religion itu membuat apa? Letih lesu berbeban berat. Ya aduh gue capek gitu, capek. Ya gitu ya. Letih lesu dan berbeban berat tuh ya. Tuh ya, burn out. Are you tired? Burn out, ya capek, lelah, burn out, habis-habisan on religion. Nggak ngarang saya ya. Come to me, datang. Ya, get away with me, you'll recover your life. Hidupmu akan direcover, akan dipulihkan ya. I'll show you how to take a real rest. Bahkan bukan hanya rest, tapi rest sejati. Sama-sama karena rest sejati. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest yang sejati. Amin. Ya, jadi ya kalau saya ingat kadang-kadang Ibu Lili suka gini. Ya ini dong. Tenang. Saya kadang-kadang suka marah kalau dia ngomong tenang. Sekarang saya sadar juga ya. Iya bener juga kata dia. Rest, tenang. Ampun istriku. Ya, oke. Jadi Yesus menemukan restnya. Klino meletakkan kepalanya. Tadinya nggak punya. Setelah finish, selesai. Dia memperoleh rest. Kalau kepala memperoleh rest, tubuh memperoleh rest nggak? Rest. Saudara adalah pribadi rest. Bab 14 ini sudah jangan lupa. Ya, kita bukan pribadi stres, tapi pribadi rest. Yang percaya dan mau katakan amin. Ya saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saya udah stres hidup di dunia ini saudara. Pak, saya mau menerima tuh Yesus itu, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara, bukan kebetulan saudara bertemu dengan rekaman YouTube ini. Saudara ikuti saya berdoa. Ya, keselamatan itu begitu mudah. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, ikuti ya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga ada rumah saya sekarang. Saya anak yang paling dikasihi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.